Halo sobat muda sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya berharap sobat muda dalam kondisi sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai renungan kita pada kesempatan ini, saya mengajak sobat muda semua untuk sama-sama kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu ini. Kami anak-anak mudamu yang Tuhan panggil dalam masa muda kami. Kali ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami, mengerti, dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan bagi kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat muda, bacaan yang akan menjadi dasar dari renungan kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 17b sampai 18. Amsal 23 ayat 17b sampai 18. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sobat muda, renungan kita pada kesempatan ini adalah mengenai new normal, new hope, kenormalan baru dan harapan yang baru. Belakangan ini istilah new normal atau kenormalan baru menjadi sebuah trending. Sobat muda bisa menemukannya dalam hampir semua platform media sosial yang ada. Ada yang bicara karena memang paham, tapi ada juga yang bicara karena tidak tahu, atau yang mencari tahu apa itu kenormalan baru. Sebelum kita bicara tentang kenormalan baru, saya ingin mengajak sobat muda untuk kita flashback ke belakang. Pada tahun 95 ada sebuah teori yang muncul. Teori ini disebut dengan disruption theory atau teori disrupsi. Seorang guru besar dari Harvard Business School bernama Clayton M. Christensen mengatakan bahwa disrupsi itu adalah sebuah perubahan besar yang mengubah tatanan. Bahkan disrupsi ini menurut Clayton itu cenderung destruktif, tapi dia kreatif. Dan sebelum pandemi COVID-19 ini, sobat muda bisa lihat bahwa dunia ini sangat dipengaruhi oleh disrupsi. Disrupsi ini udah kayak banjir bandang, udah kayak tsunami yang menghajar semua yang gak bisa bertahan. Dan itu tampak dalam dunia bisnis, sobat muda semua. Kita bisa melihat banyak contohnya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi bukan cuma dunia bisnis aja yang berpengaruh. Perilaku kita dalam berkomunikasi pun ikut terpengaruh oleh disrupsi ini. Bahkan media-media mainstream seperti koran, radio, dan televisi akhirnya harus bersiap untuk menyesuaikan diri. Karena saat ini banyak orang bisa jadi produser sendiri, banyak orang bisa jadi sutradara sendiri. Karena platform digital yang disediakan itu memungkinkan mereka untuk melakukannya. Sehingga media-media mainstream ini harus bersiap diri, karena kedepannya akan semakin terbuka. Tapi pandemi COVID-19 ini, sobat muda, berhasil memaksa semua orang dari segala umur. Bayangkan dari yang umur 3 tahun, 5 tahun, yang masih balita, sampai yang lansia diwajibkan, bahkan harus berubah. Harus mengikuti perubahan ini. Pandemi ini memaksa semua orang untuk berubah. Bayangkan, sobat muda yang biasa ulangan di sekolah, ujian di kampus, sekarang gak mesti ke sekolah, gak mesti di kampus. Sobat muda yang mau ujian skripsi, konsultasi ke dosen, gak perlu ke rumah dosen. Bisa dilakukan dengan
daring. Ada media-media meeting yang tersedia yang memungkinkan semuanya terjadi, dan itu dipaksa karena pandemi ini. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa nanti yang namanya kampus itu akan hanya menjadi sebuah institusi yang mengkoordinir. Jadi dosennya bisa dipanggil dari seluruh dunia dengan keahliannya masing-masing, dan kampus itu hanya mengkoordinir. Nanti kita mau kuliah apa, mahasiswa akan kuliah apa, dosennya siapa, dan bisa dilakukan secara daring. Perubahan itu begitu luar biasa. Dan pandemi COVID ini memaksa semua manusia untuk berubah. Tapi ada satu masalahnya, teman-teman. 90% menurut para ahli, kegiatan manusia hidup sehari-hari itu ada dua. Perbaikan dan pengulangan. Perbaikan dan pengulangan. Karena manusia itu mencoba melakukan sesuatu yang baik, sementara mereka melakukannya tidak dengan yang terbaik. Sehingga mereka harus memperbaiki dan harus mengulang. Ujian kalau nggak lulus bisa ngulang. Tulisan skripsi kalau disalah sama dosen bisa perbaikan. Oke. Karena kita mungkin salah, tapi itu kebiasaan. Makanya istilah yang sering kali saya dengar adalah ketika orang-orang bertanya, kapan sih bisa nonton lagi di bioskop? Kapan sih bisa jalan-jalan lagi di mall? Atau kapan lagi sih bisa gereja lagi di gedung gereja? Nah, selama ini kita nggak bisa ke mall, selama ini nggak bisa jalan-jalan, selama ini nggak bisa shopping, selama ini nggak bisa kebaktian di gedung gereja. Kita senang mengulang sesuatu. Padahal sobat muda, khusus buat sobat-sobat muda, warisan nih, generasi milenial yang saat ini dialami oleh sobat-sobat muda adalah sobat muda diajak untuk berpikir, menciptakan sesuatu yang berbeda, berpikir dengan cara yang berbeda. Kreativitas bisa berkembang terus. Justru karena kreativitas itu ada, maka kita pada hari-hari ini diajak bagaimana berpikir dengan cara yang berbeda. Pandemi COVID ini memaksa kita untuk menemukan sesuatu, untuk menginventkan sesuatu, untuk menginovasikan sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, kenormalan baru adalah bukan sesuatu yang mengulang hal yang normal dulu. Tapi kenormalan baru adalah sesuatu yang dilakukan lebih baik daripada yang dulu. Hal-hal yang hari-hari ini sobat muda harus lakukan adalah sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang dulu. Itu kenapa Amsal mengatakan, masa depan ada, harapan kita tetap ada. Saat ini saya mau kasih tahu sama teman-teman. Harapan dan masa depan itu ada. Hanya ada sesuatu yang kita harus ingat. 17b tadi Amsal 23 mengatakan, takutlah akan Tuhan senantiasa. Biarlah di era ini takut akan Tuhan itu menjadi frame kita. Nah, di dalam frame takut akan Tuhan itu, marilah kita berkreasi. Marilah kita berinovasi. Takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang kaku. Tapi takut akan Tuhan itu adalah hikmat. Dia mendasari segala pengetahuan kita. Dia mendasari segala kreativitas kita. Dan takut akan Tuhan membuat kita hidup dengan berhikmat di dalam masa-masa ini. Dan biarlah kita menemukan berkat Tuhan yang melimpah justru di dalam kesulitan yang kita alami hari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami semua yang menyaksikan tayangan ini, kami mengalami berkat Tuhan, kami dikuatkan, kami memahami
bahwa Tuhan mengizinkan kami memasuki era yang baru ini Tuhan, era normal yang baru ini. Biarlah kami diperlengkapi dengan hikmat dalam takut akan Tuhan, sehingga kami boleh melangkah dengan yakin, dengan percaya bahwa apa yang terjadi yang kami lakukan hari-hari ini adalah sesuatu yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Kuatkan kami Tuhan, biarlah sukacita dan sejahtera Tuhan senantiasa ada dan melimpah dalam hati kami. Biarlah sobat-sobat muda yang menyaksikan tayang ini tetap menjadi berkat dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tuhan, Kau yang